Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman semua, senang sekali hari ini aku bisa bertemu kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita berdoa dulu sebelum mulai online class kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kita mau mulai online class, Tuhan yang berberkati, amin. Ayo, sekarang waktunya kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Let's go! Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa,
Siapa yang masih semangat untuk mengikuti Sunday School hari ini? Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau membaca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai kids, kalian kangen gak sama Miss? Kalau Miss udah kangen nih, mau ajakin kalian main game. Hehehe. Hari ini Miss akan mengajak kalian untuk berkonsentrasi. Apa kalian siap? Kita mulai ya. Kalian tinggal jawab pertanyaan dari Miss. Kita coba cek apakah kalian bisa berkonsentrasi. Game pertama. Kertas HVS warnanya apa? Apa? Oi, dijawab dong Missnya. Jangan mentang-mentang ini YouTube kalian cuma diem doang nonton aja ya. Oke, Miss ulang lagi loh. HVS warnanya apa? Kalau awan warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau sapi minumnya apa? Yang ngejawab susu siapa? Konsentrasi kalian berarti terganggu karena sapi kan minumnya air, bukan susu. Oke, game kedua. Hati-hati ya teman-teman ya. Rambut warnanya apa? Langit malam warnanya apa? Kalau alis warnanya apa? Kalau kelelawar tidurnya kapan? Yang jawab malam siapa? Artinya konsentrasi kamu terganggu juga nih. Kelelawar kan tidurnya siang hari. Kalau malam mereka justru bangun. Oke, jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Tuhan Yesus masih sayang kalian kok. Kita masuk game ketiga ya. Kalau cendol warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau jerapah makan apa? Siapa yang jawab rumput? Siapa yang jawab daun? Wah, yang bisa jawab daun. Puji Tuhan, ternyata teman-teman mulai meningkat nih konsentrasinya. Kalau yang jawab rumput berarti kalian masih belum bisa berkonsentrasi nih. Nah, sekarang kita masuk ya ke pertanyaan keempat. Coba bayangkan kalian sedang ikut berlomba. Kalian menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi kamu di nomor berapa? Yang jawab jadi nomor 1, kamu salah besar. Kalau kamu nyalip orang di posisi nomor 2 ya sekarang kamu di posisi nomor 2, bukan di nomor 1. Oke. Pertanyaan terakhir deh. Konsentrasi ya teman-teman, konsentrasi. Ayah Mary punya 5 anak. Namanya yang pertama Nana, yang kedua Nene, yang ketiga Nini, yang keempat Nono. Siapa nama anak yang kelima? Yang jawab Nunu siapa? Ayo ngacung. Sayang sekali teman-teman. Anak kelimanya bukan Nunu tapi Mary. Kan tadi Miss bilang ayah Mary punya 5 anak. Nah itu dia game kita hari ini. Ayo ngaku salah berapa. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang kita coba berlatih konsentrasi lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa kalian siap? Hai teman-teman semuanya, nggak terasa ya kita semua sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Miss berharap semuanya dapat sehat-sehat dan mendapatkan hal-hal baru di ajaran yang baru ini. Apakah ada teman-teman yang berlibur keluar kota atau keluar negeri dengan naik pesawat? Tahu nggak kalian?
sebelum pesawat terbang ditemukan, banyak orang yang berandai-andai kalau suatu saat kita bisa terbang, bagaimana ya rasanya? Sampai suatu saat ada 2 orang kakak beradik yaitu Wright bersaudara menerbangkan pesawat terbangnya untuk pertama kalinya. Sama juga seperti sebelum ditemukan cara untuk ke bulan. Waktu itu banyak orang yang mengandai-andai bagaimana ya rasanya ketika kita dapat menginjakkan kaki di bulan. Dan akhirnya Neil Armstrong adalah orang pertama yang berhasil mendaratkan kakinya di bulan. Wah, ada banyak hal yang kita rasa tidak mungkin, tapi Tuhan dapat melakukannya. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Tuhan dapat melakukan semua hal di mata manusia yang tidak mungkin. Kali ini kita akan belajar dari bangsa Israel, yaitu tentang Raja Ahab. Raja Ahab adalah salah satu raja yang memerintah bangsa Israel. Banyak raja Israel yang tidak menaati perintah Tuhan pada saat itu, tapi yang paling tidak menaati Tuhan adalah Ahab. Kalian tahu apa aja yang membuat Allah marah kepada Ahab? Ya, Raja Ahab membangun kuil untuk menyembah Allah lain, yaitu kuil Baal. Jadi Tuhan mengutus nabi yang bernama Elia untuk membawa pesan dari Tuhan. Elia membawa pesan yang kurang bagus untuk Raja Ahab, yaitu bahwa hujan tidak akan turun selama bertahun-tahun sampai Tuhan mengizinkannya. Setelah itu, Elia pun pergi dan bersembunyi di sebelah timur sungai Yordan. Ya, betul, selama 3 tahun. 3 tahun tidak ada hujan sama sekali. Siapa yang bisa bayangkan tidak ada hujan 3 tahun? Pasti terasa panas, kering, karena tidak ada air. Wah, Miss nggak bisa bayangkan sama sekali. Di tahun yang ketiga, Tuhan memerintahkan Elia untuk berbicara lagi dengan Raja Ahab. Nabi Elia meminta Raja Ahab dari semua pengikut Allah lainnya, yaitu Baal, untuk bertemu di Gunung Karmel. Kira-kira mau ngapain ya? Sebelum lanjut, kita lihat video berikut dulu ya. The Bible tells stories about prophets. A prophet is someone who shares God's message with his people. They remind people to follow and obey God. One of the most famous prophets was a man named Elijah. Elijah was courageous and bold. There was an evil king named Ahab who wanted people to worship an idol named Baal instead of God. Elijah knew this was wrong, so he invited the king and everyone who worshipped Baal to the top of Mount Carmel. Elijah said, "How long are you going to worship this false idol and ignore God?" No one answered him. So Elijah set up a challenge, a contest to see who could actually answer prayers, Baal or God. They built 2 altars, one for Baal and one for God. Elijah set some ground rules. We'll put wood and a bull on the altars and pray for a fire to start. Now, there are only 450 of you and only 1 of me. We'll see who actually gets a response. So the men who followed Baal prayed for flames. They yelled at the sky all morning. They jumped, they danced, but by noon no fire had started. I guess Baal must be sleeping. Or maybe he's just in the bathroom? This made them yell louder and louder until sunset. But still no fire appeared on the altar. When it was clear that their prayers were unheard and unanswered by Baal, Elijah said, "Come closer. Watch this." Elijah surrounded the altar he built for God with 12 stones. He dug a trench around it. Then he did something truly courageous. Because he believed in God's promise to answer prayer, Elijah poured water all over the altar. 4 full jugs of water. Then he did it again, and again, and again, until the wood was soaked and the trench was filled with water. Then Elijah prayed. He asked God to show everyone his power, and God did. God's fire fell. It not only burnt up all the wet wood and bull, but also the stones and the dust, and dried up all the water in the trench. God made fire destroy everything to answer Elijah's bold prayer. When all the people saw this, they immediately worshiped God. Elijah had the courage to pray big prayers because he knew God would keep his promises. God wants us to pray like that because we can count on him too.
Ternyata Tuhan dapat melakukan sesuatu yang mustahil di mata manusia. Waktu Nabi Elia menyuruh orang-orang untuk memilih mau mengikut Tuhan Allah atau Baal, Nabi Elia sangat yakin 100% bahwa Allah yang Nabi Elia sembah dan kita sembah adalah Allah yang benar. Jadi, Nabi Elia sangat percaya diri dan membuat rencana untuk membuktikan kepada semua orang. Rencananya adalah Nabi Elia membuat kontes, Allah siapakah yang dapat menjawab doa. Pasti kalian semua sudah tahu jawabannya, bukan? Tapi sayangnya pada saat itu, para nabi dan orang-orang yang mengikuti Baal tidak tahu jawabannya. Dan Nabi Elia membuat peraturan. Jadi mereka akan membuat 2 buah altar yang sama dan membuat persembahan yang sama. Dan Allah siapa yang dapat menjawab doa dengan membakar persembahan adalah Allah yang benar. Para pengikut Baal mulai berdoa dari pagi sampai tengah hari. Mereka menaati, mereka melompat, mereka berteriak, dan bahkan sampai melukai diri untuk meminta Baal membakar altar persembahan mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nabi Elia bercanda dengan para pengikut Baal dengan berkata, mungkin Baal sedang tidur atau mungkin Baal sedang pergi kamar mandi. Akan tetapi para pengikut Baal menari dan bernyanyi lebih kencang, bahkan sampai mereka menyakiti diri sendiri sampai di petang hari. Tapi apa yang terjadi? Tetap tidak terjadi apa-apa. Waktu giliran Nabi Elia berdoa, Nabi Elia tidak langsung berdoa untuk meminta Tuhan membakar altar persembahannya. Tapi Nabi Elia meminta orang-orang untuk menuangkan air ke atas persembahan itu. Dan teman-teman tahu, air yang dituangkan tidak cuma 1, tapi 4 buli-buli air sampai kayu-kayu persembahannya basah. Dan setelah itu Nabi Elia pun berdoa dan api pun turun membakar altar persembahan yang disiapkan Nabi Elia. Dan orang-orang pun berteriak bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Wah, luar biasa ya teman-teman. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Tuhan dapat menurunkan api kepada altar yang basah dan membuktikan kepada semua orang bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elia adalah satu-satunya Allah yang benar. Hanya ada satu Allah di alam semesta ini, yaitu Allah kita. Allah yang benar dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mustahil yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan dapat melakukan hal yang luar biasa, hal yang mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Kita dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara yang tidak mungkin di mata manusia, tapi mungkin di mata Tuhan. Oke teman-teman, sekarang Miss mau ajak kita semuanya untuk mengambil Alkitabnya ya. Miss kasih waktu. Apakah kalian sudah mendapatkan Alkitabnya? Miss kasih waktu ya. Nah, sekarang Miss sudah pegang Alkitabnya. Teman-teman juga kan? Sekarang kita buka sama-sama di Mazmur 27 ayatnya yang ke-13. Mazmur 27 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu kali lagi ya. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sekarang saatnya kita tutup Alkitabnya. Kita coba sama-sama mengingat-ingat ayat tadi. Mazmur 27 ayat ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu kalau hari ini kami boleh sama-sama mengikuti Kids Sunday School. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama belajar tentang satu hal yang baru, bahwa Tuhan adalah Allah kami yang benar, Allah kami yang satu-satunya yang ada di alam semesta ini, Tuhan. Kami ucap syukur kalau Tuhan
terus mengasihi kami, Tuhan terus melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan, kami belajar sama-sama bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin juga Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, kegiatan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Kids Sunday School kita ya. Jangan lupa setiap minggunya ada Kids Online Class setiap jam 8.30 di YouTube, dan ada Kids On Site Class setiap jam 8 dan jam 10. See you next week and God bless you.